Sakit itu tidak enak, apalagi sakit hati. Sakit hati itu saya rasakan sampai sekarang. Oke, ada 3 poin yang mau saya bagikan supaya kamu bisa bangkit dari masa lalu. Pertama, luka yang disembunyikan itu melemahkan, luka yang diserahkan itu menyembuhkan. Yang kedua, Tuhan bisa memakai luka untuk kamu bisa menghibur orang lain. Yang ketiga, healing itu nggak jauh di luar sana. Healing ada di sini, di momen kamu berhenti dan merasa. Ambil 30 menit golden momentmu dan recharge jiwa. Sakit itu tidak enak, apalagi sakit hati. Sakit hati itu saya rasakan sampai sekarang. Mungkin saya juga tidak tahu apakah ini kepahitan atau apa. Melupakan rasa sakit yang kurasakan itu sangat susah, bahkan sulit buat saya lupakan begitu saja. Dari kecil, orang tua yang seharusnya menjadi tempat bernaung, tempat untuk bercerita, tempat untuk bermanja, malah pergi tanpa peduli dengan apa yang saya rasakan. Tapi di sisi lain, saya sangat bersyukur karena masih ada yang peduli dengan apa yang saya alami. Masih ada orang tua yang mau menerima dan merawat saya sehingga saya sampai dewasa. Mereka sangat baik, merawat saya dengan penuh kasih sayang, sampai saya tak pernah merasakan lagi bahwa saya pernah kehilangan. Hari-hari yang saya jalani dengan penuh kebahagiaan. Tapi di saat saya sedang merasakan kebahagiaan itu, kedua orang tua yang merawat saya pergi meninggalkan saya untuk selamanya. Nah, di sini rasa sedih, kecewa, marah, dan dendam terungkit kembali. Di saat orang tua yang selama ini meninggalkan saya datang kembali menuntut untuk diakui dan menuntut untuk melupakan apa yang telah terjadi selama ini. Tapi jujur, hati ini masih belum bisa terima kenyataan. Karena kenyataan itu terlalu pahit untuk ditelan. Hati ini selalu berusaha berdamai dengan keadaan. Tapi banyak hal yang saya rasakan, terkadang saya pendam sendiri. Biarlah saya yang tanggung sendiri rasa sakit ini. Saya tahu Tuhan pasti menolong dan memberkati saya. Jadi, gimana? Menurut kamu, menahan rasa sakit itu gampang? Crying out in the quiet, where the night feels heavier than my bones. Every heart beats like an echo, calling through a valley made of stone. I've been walking with my shadows, trying not to fall apart, but the silence grows louder.
than the trembling of my heart. So I scream into the darkness. Is there someone who can hear me still? I am lonely in the battle, fighting storms I never meant to feel. If there's a whisper in the wilderness, let it reach this broken soul of mine, 'cause I'm hurting, Lord. I need your light this time. Holding on to the memories of the days when hope was in my hands, but the nights have grown colder, and I'm scared of who I am. I've been walking with my shadows, trying not to fall apart, but the silence grows louder than the trembling of my heart. So I scream into the darkness. Is there someone who can hear me still? I am lonely and alone, fighting storms I never meant to feel. If there's a whisper in the wilderness, let it reach this broken soul of mine, 'cause I'm hurting, Lord. I need your light this time. Oh, I don't know how to stand when the weight keeps pulling me down. So I scream into the darkness. Is there someone who can hear me still? I am lonely in the battle, fighting storms I never meant to feel. If there's a whisper in the wilderness, let it reach this broken soul of mine, 'cause I'm hurting, Lord. I need your light this time. Is there someone who can hear me still? I am lonely in the battle, 'cause I'm hurting, Lord. I need your light this time. Suatu hari kamu akan bertemu seseorang yang menunjukkan padamu bahwa cinta bisa lembut, bahwa sentuhan itu bisa penuh kasih, bahwa rasa aman bisa ada tanpa kontrol. Kamu akan tahu apa arti kedamaian sebenarnya, dan kamu akan tahu bahwa kamu pantas mendapatkannya. Dan suatu hari nanti kamu akan menjadi perempuan yang telah melalui semuanya, menulis kata-kata ini dengan kepala tegak dan hati yang utuh. Kamu berhasil, kamu sudah bebas dengan seluruh cinta dirimu di masa depan. Yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang baru saya bacakan tadi adalah penggalan tulisan dari novel Broken String yang ditulis oleh Aureli Mormons, yang pada saat ini kita tahu sedang hype sekali, sedang viral, dan semua orang berebut untuk membacanya. Apa yang ditulis di sini merupakan sesuatu yang sangat mengejutkan, tapi juga sangat menyentuh, karena dia menulis Broken String ini dari masa lalunya yang gelap, bagaimana dia mengalami child grooming, bagaimana dia dimanipulasi, dan dia mengalami luka yang disimpan terlalu lama.
Yang mengharukan di sini bukan hanya tentang kisahnya, tapi keputusan dia setelah menulis Broken String adalah dia memberikan itu dengan bebas di internet supaya bisa menjadi inspirasi bagi semua perempuan muda yang mengalami hal yang sama, supaya mereka mau speak up dan bisa menyembuhkan luka mereka apabila mereka mengalami hal yang sama. Kenapa? Karena dia ingin perempuan-perempuan muda itu berkata, aku ini nggak sendiri rupanya. Aku harus berani bicara. Aku harus bisa menanggulangi ini. Aku harus bisa bangkit. Aurel tidak menghapus masa lalunya. Dia mengubah masa lalu itu menjadi sebuah suara yang bisa didengar oleh orang lain, suara yang bisa mengilhami orang lain, suara yang menginspirasi orang lain, dan suara yang bisa menyelamatkan orang lain. Hari ini kita belajar satu kebenaran, bahwa Tuhan tidak menyuruh kita untuk menyangkal luka, tapi Tuhan meminta kita untuk mengurus itu, untuk berhadapan dengan luka itu. Dan ini terjadi pada seorang tokoh di Alkitab bernama Yusuf. Dia adalah seorang tokoh yang mengalami masa lalu yang pahit. Kita akan bisa lihat dari Kejadian 39 ayat 19 sampai ayat yang ke-22. Kejadian 39 ayat 19 sampai 23. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, begini begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu, maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu, kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Ya, yang ingin saya kasih oleh Tuhan, kita sudah dengar tadi bagaimana kisah Yusuf. Dia difitnah, dia dibohongi, dia dijatuhkan, dan dia ditangkap dan dimasukkan ke penjara. Kita ingat sebelumnya bahwa Yusuf sebelum sampai ke penjara, dia dikhianati oleh saudara-saudaranya. Dia dijual, kemudian dia sampai di Mesir dan dibeli oleh Potifar. Dia menjadi budak di sana, dan kembali dia mengalami pengkhianatan yang sama karena dia melakukan hal yang benar. Itu bukan kesalahan dia. Jadi tidak semua penderitaan adalah akibat dari dosa. Tidak semua penderitaan adalah akibat dari kesalahan kita. Tapi bisa jadi karena kita berbuat hal yang benar. Ketika kita berani mengatakan tidak, ketika kita berani untuk menolak sesuatu yang tidak sesuai dengan moral kita. Seperti banyak korban grooming yang dialami oleh Aurel di luar sana, mereka mengalami luka itu bukan karena apa yang mereka lakukan, tapi mereka menjadi korban karena penyebab dari apa yang orang lain lakukan buat mereka. Mereka bukan pelaku, tapi mereka menanggung. Mungkin kamu pada saat ini mengalami hal yang tidak enak yang dilakukan oleh orang lain. Kamu adalah sebab yang dilakukan oleh orang lain. Tapi kita lihat di sini bahwa Yusuf masuk ke dalam penjara itu adalah akibat dari apa yang dilakukan oleh orang lain. Dia ada di dalam satu keadaan yang
tiris, karena penjara pada saat itu bukan sesuatu yang enak, bukan sesuatu yang bisa membuat seseorang lepas dalam masa tahunan yang ditentukan oleh pengadilan. Tapi penjara pada masa Yusuf adalah suatu keadaan di mana dia benar-benar di bawah tekanan, dan dia hanya bisa lepas itu kalau raja yang mau memutuskan untuk melepaskan. Jadi entah kapan dia bisa bebas. Itulah penjara yang dihadapi Yusuf pada masa itu. Mungkin sama seperti yang kamu alami sekarang. Kamu nggak tahu kapan kamu bisa lepas dari penjara, kapan kamu bisa lepas dari kegelapan yang kamu alami sekarang. Tapi percayalah, dari yang sudah kita dengar dalam firman bahwa Tuhan tidak meninggalkan Yusuf. Kejadian 39 ayat 21 mengatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Tuhan tidak langsung mengeluarkan Yusuf dari penjara. Mungkin sama seperti kamu sekarang, kamu masih dalam keadaan yang gelap itu. Kamu berteriak, mungkin kamu ingin Tuhan lepaskan segera dari masalah yang kamu hadapi sekarang. Tapi Tuhan tidak melepaskan kamu. Kamu masih dalam keadaan seperti itu. Yang harus kamu lihat sekarang adalah seperti Yusuf, Tuhan menyertai dia di dalam penjara. Tuhan juga menyertai kamu pada saat ini dalam keadaan yang sama. Penyertaan Tuhan tidak selalu berarti bahwa pintu akan terbuka. Penyertaan Tuhan bukan berarti bahwa kamu akan segera mendapatkan jawaban dari masalah kamu. Penyertaan Tuhan bukan berarti kamu akan segera lepas dari masalahmu. Tetapi penyertaan Tuhan adalah memberi kamu kekuatan untuk kamu bisa menghadapi itu dengan kepala tegak. Dari sebuah luka kita belajar bahwa Yusuf mendapatkan kepercayaan. Kejadian 39 ayat 22 sampai 23 mengatakan bahwa di penjara Yusuf tidak mengalami kepahitan, di penjara Yusuf tidak mengalami kebencian terhadap Potifar dan istrinya. Di penjara Yusuf tidak mengalami putus asa, tapi dia tetap setia. Dan hasilnya Yusuf menjadi narapidana yang menjadi kesayangan dari kepala penjara. Wow. Seperti Aureli Morman yang menulis Broken String, luka itu tidak menghentikan dia. Luka itu tidak membuat dia terjatuh, masa lalu tidak membungkam dia, tetapi luka itu menjadi inspirasi dia untuk maju ke depan dan melahirkan pelayanan pengharapan. Seperti yang kita rasakan pada saat ini, seperti yang dilakukan oleh stand up healing pada saat ini, kita mau membuka diri untuk yang ada di luar sana. Kalau kamu mengalami luka, kalau kamu mengalami kepahitan, join ke kita. Kita sama-sama sembuh, kita sama-sama akan memulihkan diri. Kita mau dengarkan cerita kamu, kita mau sama-sama untuk mencari solusi kalau memungkinkan. Tapi yang pasti kita akan sama-sama berdoa buat kamu, supaya kamu menyadari kamu gak sendirian. Kamu menyadari bahwa Tuhan ada bersama kamu, dan kamu punya komunitas untuk menguatkan kamu selalu. Saat ini kita membagikan bagaimana prinsip supaya kita bisa bangkit dari masa lalu yang gak enak, seperti yang sudah kita pelajari dari Yusuf dan Aureli Morman. Yang pertama, luka yang disembunyikan itu melemahkan, tetapi luka yang diserahkan itu menyembuhkan. Kalau kamu pernah mengalami luka, kamu bisa melakukan dua hal. Kamu bisa menutupi luka itu, dan kamu bisa menyembuhkannya. Luka yang ditutupi itu lambat laun
akan sembuh memang seiring waktu. Jadi banyak orang yang berkata, ya sudah biarkan saja luka itu, karena waktu akan menyembuhkan dia. Tetapi kita lupa bahwa luka yang diserahkan kepada waktu bisa jadi akan mengalami infeksi. Apabila ada bakteri masuk, maka luka itu bisa terbuka terus dan akan mengakibatkan luka itu tidak bisa sembuh dengan cepat. Tapi luka yang diserahkan untuk disembuhkan, diberikan obat merah, diberikan pengobatan, maka kamu akan bisa mengalami kesembuhan yang lebih cepat. Mazmur 32:3-5 mengatakan, Tuhan tidak menyuruh kita kuat sendirian, Ia mengundang kita untuk jujur di hadapannya. Jadi apa yang kamu rasakan sekarang, apa yang membuat kamu terluka, kamu gak perlu untuk takut untuk menceritakan kepada orang lain. Hadapi itu, bagikan kepada orang yang kamu percaya, bagikan kepada komunitas yang kamu percaya. Terlebih lagi bagikan kepada Tuhan sendiri, karena Dia yang akan menolong kamu untuk memberikan jawaban itu, memberikan kekuatan buat kamu. Sikap bukan berarti kita membuka semua ke publik ya. Kita perlu sharing pada orang lain, betul. Tapi ada hal-hal yang personal kita harus menghadapi sendiri, dan itulah perlunya kita menyampaikan kepada seseorang yang tepat. Tapi kita perlu membawa luka itu kepada terang, dan siapa lagi terang itu kalau bukan Tuhan sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan bisa membawa luka untuk memberikan pengharapan buat orang lain. 2 Korintus 1 ayat 3-4 mengatakan, 2 Korintus 1 ayat 3-4 mengatakan, Allah menghibur kami dalam segala penderitaan kami, supaya kami sanggup menghibur. Luka yang dialami Yusuf itu memang pahit, tapi dia dalam lukanya memberikan penghiburan kepada yang pertama bangsa Mesir, karena mereka tahu bagaimana mereka diselamatkan dari kelaparan. Yang kedua, luka Yusuf menyembuhkan bangsanya sendiri, bangsa Israel. Yang paling menarik adalah luka Yusuf ketika di dalam penjara, dia menyelamatkan, ada 2 orang yang dia berikan penjelasan tentang mimpi mereka. Dia menyelamatkan 1 orang yang kemudian diangkat lagi menjadi pelayan dari Firaun, dan 1 orang yang diselamatkan itu kemudian berikan kesempatan kepada kita. Jadi kita nggak tahu ketika kita dalam luka, mungkin kita hanya bisa sharing kepada 1 orang yang akhirnya terinspirasi oleh cerita kita, dan dia bisa selamat dari kesakitan yang sama. 1 orang itu cukup buat kita, seperti yang dialami oleh Yusuf, karena 1 orang itu ternyata bisa memberikan dia jalan keluar. Kita tidak tahu siapa orang itu. Yang penting kita adalah terus menceritakan, kita terus membagikan luka kita, bagaimana kita bisa bangkit, sehingga itu bisa menginspirasi buat orang lain, menghibur orang lain yang juga mengalami hal yang sama. Apa yang kamu kira menghancurkanmu pada saat ini, itu mungkin bisa menjadi alat pemulihan buat orang lain, dan kamu adalah orang yang dipilih Allah untuk itu. Hadapi masalahmu. Ketika kamu bisa mengatasinya, kamu adalah orang yang dipilih Allah untuk bisa memberikan inspirasi dan kesembuhan buat orang lain. Masa lalu tidak menentukan nilai dari masa depan. Ini adalah yang ketiga. Masa lalu tidak menentukan nilai dari masa depan. Saya suka dengan apa yang quotes yang dikatakan di dalam Kung Fu Panda, waktu Po bilang bahwa masa lalu saya memang gak jelas, tapi itu tidak menentukan siapa saya di masa depan. Masa lalu saya tidak menentukan saya mau jadi apa ke depannya, saya bisa menjadi apa ke depannya, karena masa lalu tidak menentukan. Yesaya 43 ayat 18-19 berkata, Tuhan tidak berkata lupakanlah karena tidak penting, tapi
lepaskan karena aku sedang membuat sesuatu yang baru. Ya, jadi kita minggu lalu sudah mendengar tentang firman bagaimana Tuhan menciptakan segala sesuatu yang baru. Jadi kita tidak perlu takut, kita tidak perlu merasa terancam oleh hal-hal yang baru, karena kita tahu di dalam hal baru yang muncul itu Tuhan bekerja, Tuhan yang menciptakan itu. Dan apa yang ada di masa lalu itu tidak berarti apa-apa, karena ketika kita masuki hal yang baru itu kita sudah masuk dalam rencana Tuhan. Oke, ada 3 poin yang mau saya bagikan supaya kamu bisa bangkit dari masa lalu. Pertama, luka yang disembunyikan itu melemahkan, luka yang diserahkan itu menyembuhkan. Yang kedua, Tuhan bisa memakai luka untuk kamu bisa menghibur orang lain. Yang ketiga, masa lalu tidak menentukan nilai masa depan. Sekarang kita bayangkan di luar sana ada seorang perempuan muda, dia mengalami trauma masa kecil, dia sukar percaya dengan orang lain, dia merasa kotor dan bersalah. Tetapi ketika dia bertemu Tuhan, dia membuka lukanya, lukanya tidak langsung hilang memang. Air matanya masih ada, dan proses yang dia lalui masih panjang. Tapi di momen itu, di titik itu, dia berani berkata tidak. Dia berani membangun kembali hubungan yang sehat. Dia berani untuk membuka dirinya kepada orang lain yang dia percaya. Dan dia berani untuk memutuskan, aku mau untuk hidup utuh kembali. Pemulihan bukan soal penghapusan memori, tapi pemulihan bicara soal pemulihan makna. Mazmur 147 ayat 3 mengatakan, Ia Tuhan menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Mungkin di antara kalian ada yang salah fokus melihat jam yang ada di samping saya selama ini, bukan pada sayanya yang sedang berbicara. Dan kalau kalian lihat jam yang ada di saya, itu tidak bergerak, dia tetap seperti itu, dan jam ini menunjukkan masa lalu kamu yang pada saat ini sedang kamu hadapi. Mungkin kamu melihat bahwa kamu tidak bisa kemana-mana pada saat ini karena masalah kamu. Kamu menghadapi jalan buntu, kamu nggak tahu jalan keluar seperti apa, sehingga waktu terasa seperti berhenti, sama seperti jam ini. Ada 12 angka di jam ini, tapi dia tetap pada apa yang ditunjukkannya sekarang, dan dia tidak kemana-mana. Dan itu yang kamu rasakan sekarang. Tapi kalau kamu mau mencari energi yang dibutuhkan, kamu mau mencari Tuhan yang merupakan energi itu, dan kamu mau memasukkan energi itu ke dalam kehidupan kamu, sama seperti ini, kamu akan lihat dia mulai bergerak, dan kehidupanmu akan mulai berlanjut. Masalah yang kamu hadapi sekarang perlahan-lahan mungkin bergerak ke arah sesuatu yang baru yang kamu belum rasakan dari sebelumnya. Yusuf menunggu bertahun-tahun, Aureli menunggu dalam proses yang panjang, dan mungkin pada saat ini kamu juga dalam tahap menunggu. Tapi dengar ini baik-baik, waktu Tuhan tidak rusak, hidupmu tidak berhenti, dan Tuhan tetap bekerja. Cari Tuhan terus, masukkan itu dalam kehidupanmu, dan lihat bagaimana kehidupanmu akan kembali bergetar seperti jam ini. Tuhan berkati. Ketika masa lalu yang kelam menghantuimu,
hingga membuat hidupmu seperti jam yang rusak. Cari Tuhan dan masukkan Dia dalam hidupmu. Maka jarum kehidupanmu akan kembali berjalan. Berani sembuh bareng. Bukan sendirian. Yuk subscribe ke channel Stand Up Healing. Temukan video yang menguatkan, cerita yang memulihkan, dan join komunitas healing yang saling menolong. Bagikan kisah kamu sembuh dari luka ke Stand Up Healing karena cerita kamu layak didengar dan pemulihan itu mungkin.